Nah, kalau kita sudah hidup kudus, kita jaga kekudusan, kita perhatikan pikiran kita ini wis gak mampu mikir yang jelek. Mau mikir jelek ke orang gak bisa. Mau mikir jahat ke orang gak bisa. Mau negatif thinking itu gak bisa. Karena di Filipi 4 ayat 8 itu ada lagunya. Silakan Mas lagunya. Tahu pasti lagu ini ya. Makanya kalau kita bisa nyanyi itu 2 kali berdoa. Semua yang, oke, segitu? Oke. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis dan sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, kupikirkan semua itu. Kalau pikiran kita isinya Kristus dan kita ngelihat orang yang kita temui itu adalah representasi Kristus, gak mungkin kita bisa mikir jelek. Karena kita lihat ada Yesus di dalam dia. Kalau kita enggak bisa mikir yang benar, enggak bisa mikir yang mulia, enggak bisa mikir yang adil, enggak bisa mikir yang suci, enggak bisa ngomong kata-kata yang manis didengar, isinya ngomong yang jelek, isinya bully, isinya ngomong kasar, isinya nyakiti, itu bukan kekudusan. Tetapi kalau hati kita kudus, perkataan kita kudus. Ucapan kita hanya yang benar, hanya yang mulia, hanya yang adil, hanya yang sedap didengar, hanya kebajikan. Dan apa itu? Firman. Kalau pada saat kita ketemu orang, kita mungkin ngamati, rambutnya apik, bajunya apik, tapi kok alisnya tinggi sebelah ya. Itu kita pasti ngecek loh. Kalau itu kita katakan, apakah itu sedap didengar? Apakah tidak lebih indah kita mengatakan sesuatu yang baik dan itu yang Yesus katakan? Pada saat orang bertanya kepada Yesus, apa yang harus aku lakukan guru untuk aku bisa mengikut engkau? Yesus bilang, yang kamu lakukan semua sudah benar. Tinggal juallah milikmu. Yesus gak bilang toh, Yesus manggil Sakeus kan dengan namanya, dengan istilahnya, Sakeus turunlah. Kan Yesus gak bilang, hei cebol pemungut cukai. Yesus gak menyebutkan yang menyakitkan. Yesus gak menyebutkan yang bikin orang merasa terzolimi dan tidak adil, tidak. Dan itulah yang Bunda Maria mau ajarkan ke kita. Dia hidup kudus, dia hidup benar. Mas turunin sedikit mas, aku gak nyampe. Sama-sama kita nyanyi ya. Ini ada ayat Filipi 4 ayat 8. Kalau kita bisa nyanyi ini, tiap kali kita mau ngomongin orang, tiap kali kita mau ngerasani, tiap kali kita mau bully, tiap kali kita mau jahat sama orang, kita nyanyi ini. Apakah kalau Tuhan dan Bunda Maria akan nyanyi, akan ngomong begitu ya. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis dan sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, kupikirkan semua itu. Habis gini yang suami istri tiap kali mulai mau ngomel, kita tanya, apakah itu benar? Apakah itu adil? Apakah itu sedap didengar? Apakah itu kebajikan? Apakah itu suci? Itu untuk ngecek apakah perkataan kita kudus. Saat kita melayani pasangan, melayani anak, mungkin ibu-ibu di sini masak masih bersungut-sungut gitu kan.
Nyanyikan lagu ini saat masak. Apakah kita masak sambil bersungut-sungut, dimasak no ini minta ganti ini, dimasak no ini gak cocok, masak odewe. Apakah itu kudus? Juga bapak-bapak pada saat bekerja, terus misalnya anaknya masih ada yang protes, Pak, gak pingin ini kok papa gak bisa kasih dan seterusnya. Terus kita mungkin keluar ucapan, kamu coba tuker jadi papa cari uang, bisa ndak kamu? Cek apakah itu perkataan yang indah didengar? Apakah itu perkataan yang adil untuk seorang anak? Dan Bunda Maria mau kita seperti itu. Sekali lagi kita nyanyi ya, sama-sama ya. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis dan sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, kupikirkan semua itu. Berikanlah pujian atas kebajikan anak-anak ke kita. Berikanlah pujian atas kerja keras pasangan untuk kita. Berikanlah pujian pada saat istri kita masak walaupun dia sakit. Kadang kita susah untuk memberikan pujian, kita susah mengucapkan kata-kata yang manis didengar. Kita anggap iku sudah layak dan sepantasnya. Kita tuh pandai sekali kalau berlitani, sudah layak dan sepantasnya, kan gitu kan? Pasangan kita butuh mendengar kebajikan yang patut dipuji. Dan itu hidup kudus kita. Kita kalau muji istrinya orang lain gampang. Muji suaminya orang lain jos. Bahkan enggak takut banding-bandingkan. Kamu mambok kayak itu loh. Dandane wayu, kamu koyok kokok beluk lo, itu apakah enak didengar kayak gitu itu? Ya, coba bilang ke sebelahnya. Ucapkan yang manis dan sedap didengar. Sapa kokok beluk? Ucapkan yang manis dan sedap didengar. Amin. Ya. Di PD ini juga gitu, kalau antar pengurus mulai kayak ada gesekan, tiap kali mau jeplak. Apakah ini sedap didengar? Apakah ini kebajikan? Apakah ini benar? Jadi langsung cepat untuk bisa switch. Kapan itu bisa terjadi? Kalau kita menjadi sosok yang kudus. Kapan kita kudus? Kalau kita terus baca firman dan hidup dalam firman itu. Amin.